Perkenalkan, nama lengkap saya Teni Rismisa dengan NIM 22010127. Prodi PGSD semester 3 di Universitas San Pedro, Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proteksi digital. Proteksi digital adalah perlindungan terhadap suatu barang atau jasa baik perdagangan, industri, kesehatan. Proteksi juga terkait dengan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, personal data protection, keamanan daring, online, safety dan security, serta privasi individu privasi dan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah perlindungan atau setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang terindikasi atau dapat dinonaktifkan secara tersendiri atau kombinasi baik secara langsung maupun tidak melalui sistem elektrik maupun non-elektrik. Yang ketiga, tujuan utama perlindungan data pribadi. 1. Privasi individu adalah sengaja informasi agar tetap rahasia. Kedua, keamanan data menengah pelanggaran keamanan data yang dapat diakibatkan pencurian atau akses ilegal terhadap informasi pribadi. Ketiga, kepatuhan hukum mematuhi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan data. Yang keempat, tujuan pencegahan identitas palsu, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan identitas palsu atau penipuan. Kelima, kepercayaan individu terhadap atau layanan yang mengumpulkan data pribadi. Contoh data pribadi. 1. Nomor ponsel merupakan serangkaian digital unik yang digunakan untuk menghubungi perangkat seluler atau ponsel seseorang. Nomor ponsel biasanya terdiri dari 10-12 digit, tergantung pada negara dan penyediaan layanan telekomunikasi. Yang kedua, nomor rekening merupakan serangkaian angka yang unik digunakan untuk mengidentifikasi akun atau rekening disebut lembaga keuangan. Yang ketiga, tanggal lahir merupakan tanggal kapan seseorang dilakukan. Ini mencangkup informasi yang mengidentifikasi hari, bulan, dan tahun di mana seseorang dilahirkan. 4. Nama orang tua ini mencangkup nama ayah dan ibu. Yang kelima, alamat ini mencangkup alamat rumah, bisnis atau lokasi. 6. Riwayat kesehatan adalah catatan atau sejarah medis seseorang yang mencangkup informasi penting tentang kondisi kesehatan dan pengalaman medis masa lalu. Ini mencangkup informasi seperti riwayat penyakit, kenolora, operasi, alergi, riwayat keluarga terkait masalah kesehatan atau obat-obatan yang pernah dikonsumsi. Bagaimana melakukannya? 1. Membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. 2. Tidak membocorkan data pribadi kepada pihak lain. 3. Mengekspos data pribadi ke arah publik baik online maupun offline. 4. Selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya, kenapa pentingnya? Data pribadi harus dilakukan sebab jika ke tangan orang tidak bertanggung jawab, bisa salah digunakan, misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Pengertian data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau data kombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung dan tidak langsung melalui sistem elektrik atau non-elektrik. Cara melindungi data pribadi. 1. Perolahan dan pengumpulan data pribadi. Yang kedua, pengolahan, penganalisis data pribadi. Ketiga, penyimpanan data pribadi. 4. Penampilan atau pengumuman, pengiriman, penyebaran, luasan atau pembukaan data pribadi. Yang kelima, pemusnahan data pribadi. Selanjutnya, tools yang digunakan. Tools adalah alat atau perkakas adalah benda yang digunakan mempermudah seseorang tidak hanya dilalui diidentik dengan teknologi. Tools juga bisa didefinisikan sebagai alat kerja bantu seperti gergaji, pisau, sendok, dan lain-lain. Contohnya,
Satu, fitur privat browser dan Firefox. Yang kedua, incognito Windows di Chrome. Yang ketiga, Tor browser. Selanjutnya, fungsi yang pertama memungkinkan kita untuk menjelajah internet tanpa penyimpanan informasi tentang halaman apa yang Anda kunjungi. Yang kedua, melindungi privasi. Dan yang ketiga, mengumpulkan data baik untuk teks, gambar, video, hingga audio. Selanjutnya, privasi individu. Privasi individu, kerahasiaan pribadi atau privasi kemampuan satu atau kelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Contohnya privasi individu mengenai individu yaitu menyangkut hal-hal pribadi seperti kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, contoh privasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas atau ajaran tentang pengetahuan dasar. Dua, riwayat adalah cerita yang turun-temurun. Ketiga, eksibisionisme adalah tindakan sengaja memamerkan atau mengekspos konteks publik atau seni publik yang biasanya tertutup, misalnya payudara, alat kelamin, atau bokong. Yang keempat, kerahasiaan rekam medis adalah hal penting yang memastikan pasien mendapatkan perawatan medis dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, bagaimana melakukannya? Yang pertama, HTTPS merupakan protokol komunikasi yang dipakai internet untuk mengamankan transfer data ataupun penambahan web browser dan menggunakan informasi yang dikirim dan terima untuk menjaga kerahasiaan. Sering merupakan tindakan membagikan informasi tentang lokasi seperti GPS, biasa digunakan untuk tujuan sosial atau keamanan. Selanjutnya, kenapa penting? Privasi individu sangat penting untuk dihargai sebab membatasi kekuatan di luar dari manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar. Juga semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain, sehingga keselamatannya ikut terancam. Selanjutnya, mengapa privasi individu harus dilindungi? Perlindungan terhadap data pribadi penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan, gelar online, atau kasus pelecehan seksual atau bullying. Yang kedua, pencegahan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, contohnya menjauhi potensi penipuan. Selanjutnya, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan selanjutnya, tools yang bisa dipakai yaitu orang tua atau guru dapat menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengontrol akses internet ke anak-anak, seperti yang pertama, aplikasi Kakatu adalah aplikasi personal control untuk Android untuk mendeteksi, membatasi, dan mengawasi aplikasi apa yang boleh diakses anak-anak. Yang kedua, aplikasi Studio adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dalam menggunakan perangkat digital. Yang ketiga, aplikasi NetNanny adalah rangkaian perangkat lunak kontrol konten yang dipasarkan terutama orang tua sebagai cara untuk membantu dan mengontrol aktivitas komputer dan telepon anak mereka. Selanjutnya, keamanan daring. Keamanan adalah perlindungan sistem demokrasi digital seperti komputer dan jaringan dari pendapatan informasi pencurian atau kerusakan perangkat keras, perangkat lunak, dan atau data elektronik. Penggunaan serta di gangguan atau pengesahan layanan yang diberikan. Contohnya, menjaga keamanan daring untuk melindungi keamanan privasi. 1. Gunakan password yang sulit digunakan, kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online yang dimiliki, dan diusahakan menghindari kata sandi yang salah untuk banyak akun. 2. Menggunakan software
antivirus. Gunakan perangkat lunak antivirus terkemukakan dan selalu terbaharui untuk melindungi daring, software, virus, dan ancaman online lainnya. Ketiga, gunakan website. Gunakan situs web yang aman dengan HTTPS. Terima kasih.